Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini B dengan NIM 230607502. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas manajemen perkantoran modern. Di sini saya diberi tugas untuk mereview materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Di mana untuk mengetahui seberapa paham kita tentang materi tersebut. Materi pertama, ruang lingkup manajemen perkantoran modern. Yang pertama yaitu perencanaan perkantoran, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran kantor, merencanakan tata letak dan desain kantor. Yang kedua yaitu pengorganisasian kantor, yaitu menentukan struktur organisasi kantor, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengarahan dan kepemimpinan, yaitu memberikan arahan dan bimbingan kepada staf kantor, meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Yang keempat yaitu mengendalikan dan evaluasi, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja kantor, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kerja. Materi yang kedua yaitu organisasi perkantoran. Adapun asas organisasi perkantoran, yang pertama yaitu asas sentralisasi, yaitu pemutusan digunakan apabila pekerja kantor dalam keadaan organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi. Yang kedua yaitu asas desentralisasi, yaitu pemencaran digunakan apabila masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping menyelenggarakan tugas pekerjaan pokok sesuai dengan fungsi. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran adalah keadaan di sekitar ruangan yang dapat memengaruhi keadaan tata usaha yang dilakukan, yang dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas kerja. Adapun faktor-faktor lingkungan kantor, yang pertama itu lingkungan yang sehat, yang kedua itu sistem cahaya, yang ketiga itu warna, yang keempat itu suara bising, dan yang kelima udara, yang keenam musik, yang ketujuh konservasi energi, yang kedelapan keamanan kantor. Materi keempat yaitu perkantoran sebagai suatu sistem operasional di perkantoran. Penerapan sistem di perkantoran disebut sebagai sistem perkantoran. Sistem perkantoran terdiri dari subsistem pekerjaan kantor masing-masing yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem dasar yang utuh. Definisi sistem perkantoran adalah urusan baku operasional dalam suatu kegiatan perusahaan yang khas dan berkenaan dengan bagian operasi itu dilakukan. Adapun manfaat sistem perkantoran, yang pertama yaitu memperlancar pekerjaan perkantoran, yang kedua yaitu mengurangi keterlambatan dan hambatan, yang ketiga yaitu pengawasan yang lebih baik terhadap pekerja, yang keempat penghematan tenaga, waktu dan biaya. Materi kelima yaitu komunikasi perkantoran. Komunikasi didefinisikan oleh Bow sebagai suatu pengiriman dan penerimaan pesan, dan dapat dikatakan efektif apabila pesan tersebut dapat dimengerti dan dimutilasi terhadap atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Adapun proses komunikasi yaitu pengirim mempunyai ide dan berkeinginan untuk membagikannya. Pengirim menyediakan ide dengan memutuskan bentuk pesan. Yang ketiga yaitu pengirim mengirim pesan. Yang keempat penerima menerima pesan. Yang kelima yang selanjutnya itu pengirim mengulangi pesan dan memahami pesan yang disampaikan. Yang keenam yaitu penerima mengirim balasan. Materi keenam, teknologi komunikasi perkantoran, adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Sejarah telekomunikasi muncul sejak awal tahun 1960. Pada tahun 1973, pemerintah USA memulai DERPA. Proyek ini dinamakan Intertenting Project.
yang menjadi asal muasal internet. Pada tahun 1986, National Search Foundation di UAS memulai pengembangan internet. Pada tahun 2989, sistem internet memulai menginteraksi semua protokol yang ada. Pada tahun 1991, internet telah menghubungkan 5.000 jaringan pada 36 negara. Selanjutnya yaitu materi ke-7, pengawasan administrasi perkantoran. Secara filosofi, pengawasan atau controlling yaitu proses pengamatan, pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi agar semua pekerja yang dilakukan sesuai dengan rencana dan telah ditentukan. Sebelumnya, manfaat pengawasan membantu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh organisasi, membantu mengawasi dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas kuantitatif output yang dibutuhkan.